Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video yang membahas tentang perbedaan pendidikan di Malaysia dengan di Indonesia ya. Dan jika sahabat semua penasaran, jom sekarang kita tengok ya. Jadi, kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana perbedaan antara belajar di UKM dengan belajar di my home university, yaitu Sriwijaya University, Unsri di Palembang. Kayak aku tuh mau jelasin apa aja perbedaan yang mungkin yang paling pelik lah, atau bahasa Indonesianya yang paling mencolok antara di UKM dengan di Sriwijaya University. Mungkin perbedaan yang aku buat ini itu kayak di kampus gue ini di Indonesia kayaknya sama aja deh kayaknya. Kan aku experience-nya lebih maksudnya home university aku kan di Sriwijaya University, jadi I have to compare with my home university at Palembang, Sriwijaya University, and the National University of Malaysia or UKM. So let's get started from number one. Pertama yang paling basic sekali perbedaannya yaitu kalau di UKM, nah kan aku belajar di UKM itu kan ada yang aku masuk ke dalam kelas yang ada Malaysian student, ada juga yang dari international student kayak dari Jerman, ada yang dari Afrika atau Arab-Arab gitu. Nah ada juga yang aku masuk ke kelas internasional ya. Mereka full Malaysian dan aku sendiri yang Indonesia. Nah yang mau aku bilang yaitu dia seorang di sana yang di Indonesian itu UKM itu di UKM most of all mereka menggunakan bahasa Inggris dari segi ngajarnya, dari segi assignment, PR, tugas sampai ke examnya, final examnya itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus nulis pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya essay kita harus ngarang pakai bahasa Inggris. Kalau hitungan ya kita harus pakai bahasa Inggris. Itu perbedaan yang pertama. Semua bahasa Inggris ya. Kan, ujian juga. Orang Unsri pasti tahu sendiri kita gunain bahasa Indonesia, mau ujian, mau ngomong, mau jelasin. Tapi ada beberapa pelajaran di Unsri yang menggunakan bahasa Inggris cuman di materinya doang, kayak di slide PPT-nya doang yang bahasa Inggris. Tapi tetap dosennya tetap gunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada yang gunain bahasa Palembang, guys. Mantap kan? Di sini menggunakan bahasa Indonesia semua ya. Kalau di UKM mereka ini pakai bajunya bebas, guys, kalau misalnya mau study ke dalam kelas. Jadi mereka student-student yang di Malaysia yang study di UKM itu mereka boleh pakai baju apa saja ke dalam kelas. Mereka gunain baju kaos kayak gini, ada yang gunain kayak celana tidur gitu, kayak bangun tidur gitu. Mereka tinggal pakai sendal, bawa pakai goodie bag langsung masuk kelas kayak gitu. Ada, guys, ada yang pakai topi, mereka boleh pakai topi di situ. Nah, sedangkan kalau di Unsri atau Sriwijaya University kan kita tahu kalau karena punya peraturan bahwa kalau misalnya masuk dalam kelas itu belajar tuh harus pakai baju yang berkerah kan, walaupun ada beberapa siswa yang masih pakai kaos atau pakai atau yang perempuannya cuma ditutup hijab kan, jadi nggak kelihatan kerahnya. Tapi memang peraturannya harus pakai kerah dan juga harus celana panjang kan, dan juga pakai topi dalam kelas itu kalau di Unsri itu kayak nggak sopan gitu. Itu sih bedanya yang kedua. Terus yang ketiga adalah kalau di Universiti Kebangsaan Malaysia mereka itu nggak ada yang namanya semester pendek. Kayak kita tuh gagal dalam satu pelajaran terus kita ngulang gitu kan. Jadi untuk kita pengen ambil mata kuliah atas gitu kan, jadi kayak lebih cepat. Di UKM ini kalau misalnya kita gagal atau fail dalam satu mata kuliah, kita harus benar-benar repeat di tahun depan. Atau mereka di sini repeat ya? Dan kita harus ngulang di tahun depan. Dan juga sistem penilaian mereka ini kayak lebih strict gitu, guys. Walaupun kita ngerjain assignment, kita ngerjain tugas dikumpul semuanya, kita kayak ngerjain group assignment juga, tapi di akhir atau di final exam kayak kita tuh gagal, bener-bener nggak tahu jawaban dan kita kayak 0, itu langsung dapat E, guys. Jadi kita kayak langsung dapat E. You have to repeat in the next year gitu. Jadi kayak ngeri, guys. Kalau di Unsri kita kayak di exam tuh kayak dapat 0, tapi dosen-dosen di situ kayak mikir, anak ini kan udah ngerjain assignment, udah mau ngumpulin tugas-tugas besar, juga udah ngerjain group assignment dan lain sebagainya, at least dapat C atau D gitu kan, walaupun kita bisa ngulang lagi gitu di semester pendek. Terus juga kalau di UKM ini walaupun udah repeat, untuk dapat nilai A itu susah banget, guys. Kayak nggak kayak di Unsri. Kalau di Unsri misalnya kita semester pendek aja susah ya di sana. Kita misalnya di waktu di normal semesternya kita dapat C, terus kita di semester pendeknya kayak kita ngulang bentar aja gitu, dan kesempatan untuk dapat nilai A itu besar banget gitu kan di Unsri. Ya kayak guys.
Kalau Lanjut di yang Indonesia keempat adalah kesempatan kalau di besar UKM ya. mereka ada jenjang di mana kita harus break atau istirahat ketika belajar. Maksudnya gini, misalnya dalam 2 SKS misalnya pelajaran dynamics misalnya ada dari jam 9 sampai jam 11. Itu kan kalau di Unsri kan memang benar strict belajar, terus kan strict belajar dari jam 9 sampai jam 11 nggak berhenti gitu kan. Nah kalau di UKM misalnya dari jam 9 tahu-tahu udah jam 10 nih, kayak dosennya langsung, kalian mau break nggak? Oh boleh ya, oke dikasih break 5 menit ya atau 10 menit. Jadi mahasiswa di situ tuh bisa kayak jajan dulu ke bawah ke kantin atau beli kue atau cek HP-nya, chat mantannya dan lain sebagainya. Nah terus balik lagi belajar lagi. Nah kalau di Unsri itu enggak guys, karena belajarnya tuh kayak kalau misalnya waktunya tuh dari jam 9 sampai jam 11 ya udah belajar terus gitu, nggak ada istirahat lagi. Istirahat ya Betul. antara mata kuliah dan mata kuliah lain, atau kami di sini namanya gap gitu, ada jenjang untuk ke mata kuliah selanjutnya. Oke, terus selanjutnya yang kelima. Nah kayak sebenarnya nggak terlalu pelik atau nggak terlalu signifikan sih perbedaan yang kelima ini. Di UKM mereka pembagian tugas atau homework kedua namanya assignment dan yang kedua adalah tutorial. Nah kalau assignment itu mereka wajib ngupload tugasnya ke media. I mean like harus online gitu, harus kayak kita online ya, ngerjain tugas di laptop dan kita upload ke salah satu website UKM yaitu folio.ukm.com. Bener ya? Nah itu. Terus kalau tutorial itu kayak hard copy-nya, kita tulis tangan, ada tugas, kita harus misalnya hitungan gitu, jadi harus ngerjain step-stepnya, kayak nunjukin tulisan bagus atau apa gitu kan, kayak kerapiannya dinilai, jadi kita tulis tangan, itu namanya tutorial. Nah, kalau di Unsri itu rata-rata kebanyakan pakai tulis tangan, jadi kayak tugas besar apapun itu, PR dan assignment semuanya itu dikumpulkan dalam hard copy. Sebenarnya ada sih di Unsri itu yang kayak upload ke e-learning for example like that, tapi aku nyimpulin kalau di UKM ini rata-rata kebanyakan assignment, yaitu yang diupload ke iFolio atau ke media online gitu. Tapi kalau di Unsri itu rata-rata tugasnya di hard copy atau dikumpulin langsung ke lecture-nya kayak gitu. Itu bedanya. Terus perbedaan yang terakhir ini tambahan yang mungkin memang kalian yang udah tengok di Instastory juga. Kalau di UKM aku tuh pertama kali di engineering nih nulis koma itu pakai titik. Memang sebenarnya di mana-mana kalau di TV dan semuanya kan kalau kayak 5,3 tuh kan kita lihatnya 5.2 5.3 or 5.4 poin itu kan titik gitu kan. Nah aku kalau di sini jadi ke bawah di Unsri gitu, karena aku misalnya nulis jawaban 5,333 aku tulisnya 5,333 which is that's wrong gitu. Jadi kayak harusnya 5.333 gitu. Memang bisa. Iya sih memang harusnya 5.33 ya kita tulis di tas gitu. Tapi ya itu sih perbedaannya. Karena kalau di Unsri, kalau di Malaysia memang pakai titik ya. Apapun misalnya hitungan ya aku kalau nulis koma ya koma gitu. Kalau koma itu di sini menyatakan ribuan, misalnya 1000 jadi kita tulisnya 1,000 betul. gitu. 00. Kalian paham gak sih? Nah, itulah tadi perbedaan besar, 5 perbedaan besar. Memang bisa kalau masalah UKM dan di Universitas Sriwijaya in Civil Engineering. Ya, harus dikutipin. Mungkin perbedaan lain nanti akan ku pikirkan dan akan aku ceritakan sharing di YouTube lebih dalamnya. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Jangan lupa kalian harus selalu bahagia, belajar terus dan sharing semua pengetahuan kamu ke semua orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa bahagia. Bye, thank you. Ya begitu ya sahabat ya, jadi perbedaannya antara pendidikan di Malaysia dengan di Indonesia, dan menurut Ikram sendiri ini pendidikan di Malaysia itu jauh lebih strict ya, dan untuk mendapatkan nilai E sendiri itu lebih susah ya ketimbang di Indonesia, sedangkan untuk di Indonesia sendiri itu mendapatkan nilai E itu sangat mudah. Dan juga perbedaan yang lain adalah dalam segi pendidikan bahasa Inggris ya, karena di sana itu dalam semua hal itu menggunakan bahasa Inggris ya sahabat. Dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini? Kalian boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.